Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Azizah Agustina dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam kelas B. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan mata kuliah Psikologi dan Komunikasi Islam. Dalam komunikasi massa terdapat beberapa pendekatan psikologi. Salah satu pendekatan psikologi yang menurut saya dapat digunakan agar tujuan komunikasi ini tercapai adalah pendekatan psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis adalah pendekatan yang berkaitan dengan sifat dan karakter seseorang. Dengan kita memahami sifat karakter seseorang, kita dapat menyampaikan sebuah informasi atau pesan kepada mereka sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi, pesan yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh mereka. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal adalah komunikasi yang dapat digunakan untuk memahami diri kita sendiri. Komunikasi intrapersonal ini adalah bentuk komunikasi yang paling dasar dan yang paling murni dalam diri seseorang. Nah, contoh dari komunikasi intrapersonal ini adalah seperti berdoa, terus bersyukur, kemudian introspeksi diri, dan berhayal. Selanjutnya adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Komunikasi interpersonal ini digunakan untuk bertukar informasi, ide, perasaan, maupun pendapat. Contohnya ketika kita mengobrol dengan teman atau dosen, bahkan keluarga kita. Untuk menjadi komunikator yang handal, kita memerlukan 5 unsur yang harus diperhatikan, yaitu ada sumber, komunikator, pesan, channel, dan efek. Yang pertama adalah sumber. Sumber ini adalah unsur dasar yang perlu diperhatikan, karena sumber ini bisa sebagai penguat kita dalam menyampaikan pesan, sehingga orang yang kita sampaikan pesan ini dapat percaya dengan apa yang kita sampaikan. Nah, sumber ini bisa berupa dari informasi dari orang lain, bisa juga dari lembaga, bisa juga dari buku. Yang selanjutnya ini adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan kepada halayak ramai atau massa. Nah, komunikator ini memiliki peranan penting karena keberhasilan kita dalam menyampaikan pesan ini tergantung bagaimana seorang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Unsur yang ketiga adalah pesan. Pesan ini dapat dipahami sebagai materi yang diberikan kepada komunikan. Pesan ini ada 3. Yang pertama, pesan informatif. Pesan informatif ini pesan yang bersifat memberikan keterangan-keterangan atau fakta-fakta untuk mengambil keputusan. Kemudian ada pesan persuasif. Pesan persuasif ini adalah pesan yang berisikan bujukan yang bertujuan untuk memberikan perubahan terhadap komunikan. Kemudian yang ketiga ini adalah pesan koersif. Pesan koersif ini adalah kebalikan dari pesan persuasif. Nah, pesan koersif ini bersifat memaksa dengan mengandalkan sanksi-sanksi untuk menekan komunikan. Yang selanjutnya adalah efek. Nah, efek ini merupakan unsur komunikasi yang memiliki definisi hasil akhir dari suatu komunikasi. Psikologi komunikasi Islam adalah salah satu proses untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada komunikan dengan menggunakan prinsip dan kaidah komunikasi yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis. Nah, adapun fokus dari psikologi komunikasi Islam ini adalah untuk memprediksi gerakan dan perubahan tingkah laku manusia saat terjadinya komunikasi antara komunikator dan komunikan. Kemudian fokus yang kedua adalah untuk memutuskan langkah dan tindakan yang diambil dalam menghadapi lawan bicara. Psikologi komunikasi juga memiliki hubungan dengan dakwah, bahwa seseorang yang melakukan dakwah ini harus mempelajari psikologi komunikasi dan psikologi dakwah. Kenapa? Karena dengan mempelajari dan menerapkan psikologi sebelum melaksanakan dakwahnya akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh mat'u atau komunikan.
Dengan adanya psikologi komunikasi yang ditunjang dengan kepribadian dai yang baik atau komunikator yang baik, dakwah yang disampaikan akan menjadi efektif sehingga menimbulkan dampak bagi para jamaah atau komunikannya. Terdapat ayat Al-Quran yang berkaitan dengan psikologi komunikasi Islam. Salah satu contohnya yaitu surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepadanya perkataan dan jangan engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dari ayat tersebut ini dijelaskan bahwa kita diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik dan benar adalah suatu komunikasi yang menyeru kepada kebaikan dan merupakan bentuk komunikasi yang menyenangkan.